في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang Kristen bilang jika Paulus penyesat maka akan ada penolakan terhadapnya dari murid-murid Yesus yang lain. Namun faktanya para pengajar Barnabas dan Paulus sendiri berselisih, sehingga akhirnya Barnabas pun memisahkan diri karena banyak kesesatan dari ajaran Paulus yang kontroversial dengan apa yang diajarkan Yesus terhadap mereka. Nah, apa saja 9 fakta kontradiktif dan klaim kecerdasan ilahi yang kontroversial dari Rasul Paulus? Mari kita bedah sesuai fakta Alkitab berikut ini. 1. Tentang hukum sunat yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1, di mana para pengajar dari Yudea mengajarkan, jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun dalam ayat 2-nya diceritakan Paulus dengan Barnabas dengan keras melawan. Sementara jika kita lihat dari Injil Barnabas sendiri yang tidak dikanonisasi bapak-bapak gereja, dikatakan, yaitu di dalam Barnabas 22 ayat 2, Yesus menjawab, sesungguhnya kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari seorang yang tidak bersunat. Dan dalam Barnabas 23 ayat 17, kemudian Yesus berkata, tinggalkan ketakutan itu, orang yang tidak mengerat kulupnya, karena dia diharamkan dari surga Firdaus. Nah, dari tulisan Injil Barnabas jelas bertentangan dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 2 yang katanya Barnabas ikut menentang tentang pernyataan para pengajar lain yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Anehnya, Barnabas dari tulisan Injilnya justru malah sependapat dengan para pengajar yang lain, bahwa siapa saja yang tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, dia tidak dapat diselamatkan, seperti tercerminkan dalam Injilnya tentang ajaran sunat yang disampaikan oleh Yesus, yang lalu berpatokan dengan ajaran Yesus yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 18. Di sana dikatakan, 1.1 iota tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum lenyap langit dan bumi. Karena dalam Taurat sendiri dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 14, orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, sesuai dengan ajaran Yesus, bukan? Yang mengherankan justru kenapa Injil Barnabas yang jelas orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24, tidak masuk jadi bagian kitab suci Kristen. Kok malah orang antah berantah mantan pembunuh yang bernama Paulus yang sampai surat-suratnya dijadikan kitab suci selayaknya firman Tuhan? Ayo, pasti ini ada apa-apanya. Nah, disinilah ajaran sesat Kristen Antiokhia bermula, dan murni apa yang diikuti umat Kristen sekarang adalah ajaran Paulus. Karena jelas antara Paulus dengan Barnabas tercatat berselisih, hingga akhirnya Barnabas memisahkan diri dari Paulus, sebagaimana diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai dengan 39, yang memang terlihat jelas bahwa apa yang diajarkan Paulus banyak pertentangan dengan ajaran Yesus. Kedua, Paulus menyamakan dirinya dengan malaikat Allah dan bahkan dengan Yesus Kristus. Itu terdapat di dalam Galatia 4 ayat 14. Sungguh pun demikian keadaan tubuhmu itu, yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai suatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Yesus Kristus sendiri. 3. Dia mengklaim bahwa dia disalibkan bersama dengan Yesus, yaitu terdapat di dalam Galatia 2 ayat 19. Di sana tertulis jelas, sebab aku telah mati oleh hukum Torah untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Iya kan? Nah, lalu 4, mengklaim punya tanda-tanda Yesus dalam dirinya. Tertulis jelas di dalam Galatia 6 ayat 17.
Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. 5. Dia mengacu pada Injil yang tidak dikenal, yang dia sebut sebagai Injilku, dan berkata akan digunakan oleh Tuhan untuk menghakimi umat manusia. Dia mengisyaratkan bahwa dia telah mengunjungi surga, tepatnya surga ketiga, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Dan berulang kali mengacu pada kontak penglihatannya dengan yang ilahi. Misalnya di dalam Efesus 3 ayat 3. Di sana tertulis, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Dan juga terdapat di dalam Kolose 1 ayat 25 sampai dengan ayat 26. 7. Dia kemudian dapat menjatuhkan hukuman melalui surat, mengutuk orang untuk diserahkan kepada setan untuk kehancuran daging. Mungkin beberapa bentuk pembunuhan di luar hukum. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 8. Dia percaya dirinya mampu menilai orang lain dari kejauhan, hadir dalam semangat untuk mencobanya. Ketika Paulus cemburu, itu bukan dengan kecemburuan manusia biasa, tetapi dengan kecemburuan yang saleh, sebagaimana terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 2. Nah lalu 9. Mengaku sebagai Bapa, yang sudah kita ketahui sendiri bahwa dalam kitab perjanjian baru nama Tuhan umat Kristen tidak disebutkan kecuali dengan panggilan Bapa. Nah, Pauluslah Bapa tersebut, sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Wow, luar biasa sekali. Nah, sahabat beriman, itulah catatan kontradiktif dan klaim kecerdasan ilahi yang kontroversial dari Rasul Paulus yang ditolak murid-murid Yesus yang lain. Jadi fix, ajaran Kristen sebenarnya adalah ajaran sesat yang Paulus ciptakan, yang memang tidak sesuai dan sejalan dengan pengajaran Yesus beserta murid-muridnya yang lain. Paulus mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul dan menyebarkan kebohongan untuk ketuhanan dari kepercayaan dia. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ulangi lagi, apa kata Paulus? Kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah. Luar biasa. Ternyata untuk kebenaran harus dengan dusta. Makanya umat Kristen tertipu oleh iblis yang membantu Paulus tidak tinggi hati hingga sukses menipu banyak manusia di dunia. Silakan dibaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Sekali lagi, seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku tidak meninggikan diri. Nah, makanya sukseslah misi Paulus untuk menyesatkan ajaran Yesus. Semoga menambah wawasan. Jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.